Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK dengan nomor induk mahasiswa pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK dengan materi sistem kelistrikan bodi pada sistem penerangan lampu rem dan lampu kota. Ini kartu tanda pengenal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Masih semangat ya? Oke. Pada hari ini tanggal 22 Juli tahun 2025 kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, tentunya masih semangat dalam keadaan mau siap belajar ya? Oke, pada hari ini adakah yang tidak hadir? Ya, nanti saya akan mengabsen kembali. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu atau ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Dilanjut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan adik-adik untuk bisa mengambil sikap berdiri. Semuanya siap, gerak. Hadap kiri kanan, gerak. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, baik ya, senang? Siap untuk belajar, semangat? Oke, sebelumnya Pak Muklis akan mengabsen kalian terlebih dahulu.
Yang pertama, Ahmad Dhani hadir. Ade Febian, Agnia, Agus Arifin hadir. Ahmad Nurkafi, Andi Saifur Rahman, Azim, Bagus Dwi, Chandra, Doni, Fendi, Firman Yaki, Habib Asyari, Julian, Muhammad Hamam. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Berarti hari ini nihil, nggak ada yang tidak hadir. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa kalian salah satu memiliki semangat untuk belajar, ya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem kelistrikan, terutama sistem kelistrikan bodi pada materi sistem penerangan, lampu rem, dan lampu kota, ya. Bahwa lampu rem atau sistem penerangan pada umumnya itu sangat penting. Mau tidak mau, seyogyanya sebuah kendaraan itu harus ada sistem penerangannya. Bagaimana menurut kalian? Sepakat apa enggak ini? Sepakat ya? Kira-kira kalau tidak ada penerangan, kendaraan akan seperti apa? Nah, akibatnya seperti apa? Berbahaya. Oke, bisa menimbulkan kecelakaan. Benar? Oke, dari sini bahwa kelistrikan menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam kendaraan. Seperti halnya kelistrikan pada kehidupan kita di rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu satu, kalian mampu, yang pertama mampu memahami bagaimana sistem penerangan. Yang kedua, bagaimana nanti ketika sebuah sistem penerangan itu ada trouble, kalian mampu menganalisa gangguan-gangguan yang terjadi. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan bagaimana ketika kalian dihadapkan pada sebuah kendaraan, kalian diminta untuk merakit atau diminta untuk troubleshooting, memperbaiki, kalian di sini juga harapannya bisa. Kesimpulannya, kalian nanti goalnya punya satu, yaitu menjadi sebuah engineer kelistrikan bodi. Ini tidak banyak yang bergerak di bidang itu, ya. Kebanyakan bengkel belum sampai dia bisa detail sampai ke kelistrikan. Nah, ini adalah sebuah peluang yang nanti harus kalian ambil, ya. Karena tadi minimnya orang yang mampu di bidang kelistrikan. Padahal ini menjadi sebuah kebutuhan pokok. Artinya pasar atau marketnya sangat tinggi atau luas. Kalian nanti akan melakukan atau akan menyaksikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang sistem kelistrikan. Silahkan nanti bisa kalian cermati. Bila mana nanti ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kalian membawa alat tulis? Oke, nanti silakan kalian lihat tampilan yang ada di depan sini. Ya. Materi kelistrikan bodi kendaraan ini saya susun oleh Mukhlis. Kemudian ini include pada mapel, yaitu PPKBA, perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan bodi dan aksesoris, ya. Tujuan pembelajarannya yang tadi saya sampaikan,
setelah mempelajari yang akan kita pelajari hari ini, kalian nanti diminta mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja lampu rem dan lampu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen sistem lampu rem dan lampu kota. Ya, jadi nanti ada beberapa komponen. Nah, kalian harus paham tentang komponen itu. Cara kerjanya seperti apa? Bagaimana ini fungsinya apa? Ya. Kemudian dalam setiap kelistrikan itu seyogyanya ada yang namanya diagram kelistrikan, dan nanti juga akan kami sajikan diagram kelistrikan daripada rangkaian lampu rem dan rangkaian lampu kota. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan juga dan perbaikan atau troubleshooting. Menerapkan K3 dalam praktek, termasuk hari ini kalian sudah memakai wearbox semuanya. Ini menjadi sebuah standar awal ketika kita praktek di lingkungan bengkel, khususnya ketika di sekolah seperti ini. Ya. Kenapa kita harus menerapkan K3? Ya, safety first ya, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jangan sampai nanti kalian celaka dalam praktek hari ini. Harapannya tidak ada yang celaka, semuanya selamat, baik dari main powernya atau kita sebagai orang yang melakukan pekerjaan, maupun nanti pada alat atau bahan atau media yang kalian gunakan untuk belajar. Tidak ada yang rusak. Ya, dengan kita melakukan K3, harapannya semuanya bisa selamat. Ya. Kemudian kita mulai dari sistem penerangan. Apa itu sistem penerangan? Ya, sistem penerangan yaitu adalah suatu sistem di mana di situ yang berfungsi untuk menerangi atau sebagai penerangan. Dalam hal ini pada kelistrikan bodi atau pada kendaraan, nanti dia akan berfungsi lain yaitu sebagai isyarat. Ya, selain sebagai penerangan utama pada lampu-lampu pada kendaraan atau pada kelistrikan bodi juga sebagai isyarat. Kemudian sebagai juga untuk keselamatan kerja. Dengan adanya lampu, harapannya bisa meminimalisir yang namanya kecelakaan berkendara. Ya. Bayangkan kalau malam hari jalanan ramai, kendaraan nggak ada lampunya semuanya, apa yang akan terjadi? Nah, chaos pasti, banyak tabrakan beruntun dan lain sebagainya. Fatal enggak? Fatal ya. Jadi sangat penting. Lampu kota, kita mulai dari lampu kota. Ya. Lampu kota ini fungsinya adalah untuk menandai bagaimana sebuah kendaraan itu dimensinya, lebar luasnya atau lebar sempitnya kendaraan. Ya. Bisa dipahami apa tidak? Bisa ya. Jadi lampu kota itu sebagai isyarat atau penanda bahwa itu kendaraan itu lebarnya seperti itu, ya. Contoh lampu kota itu nanti penerapannya ada minimal 4 di bagian sisi depan, itu di ujung paling luar ya, di samping ya. Belakang juga. Sebagai apa? Penanda bahwa lebarnya kendaraan itu seperti itu. Jangan sampai nggak ada lampu kotanya, orang lain atau kendaraan lain melihat bahwa itu dikiranya motor. Nah, terlanjur yang kendaraan dari yang berlawanan arah, dia masuknya agak di tengah, dikiranya motor, ternyata gara-gara lampu kotanya mati terjadi benturan atau tabrakan sehingga kecelakaan atau fatal tadi ya. Berwarna biasanya merah di belakang atau putih atau kuning, bisa di depan. Sekarang banyak sekali ketika kita bicara modifikasi, teman-teman bengkel di luar sana sudah sangat lebih modern ya. Pemilihan warnanya juga bisa tergantung dengan permintaan pelanggan atau konsumen yang punya mobil.
Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk mengukur bagaimana dimensi sebuah kendaraan terkait lebar sempitnya kendaraan, biar orang lain tahu bahwa itu kendaraan besar kalau itu memang kendaraan besar, ya. Jelas? Selanjutnya pada lampu rem. Lampu rem ini fungsinya adalah untuk memberikan sinyal pengereman kepada pengendara di belakangnya. Ini penting. Mengapa? Karena apa? Andaikan orang lain mengerem mendadak, kok nggak ada indikator lampunya, yang di belakang pasti akan menabrak kendaraan tersebut, rugi sendiri, ya, dan merugikan orang lain. Dengan adanya lampu rem, maka orang yang di belakang bisa menjadi lebih hati-hati, bisa menjaga jarak, ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya. Jadi lampu rem itu juga penting. Warnanya biasanya merah, ya, merah agak biasa. Kemudian kalau ditekan pedal remnya atau dipencet tombolnya, dia akan menjadi lebih merah lagi, ya. Itu kalau lampu rem, itu, ya. Next, bahwa komponen lampu rem dan lampu kota itu hampir sama. Cara kerjanya juga hampir sama. Nanti yang membedakan adalah kalau pada lampu kota ada relainya, ya. Sebelumnya kalian sudah tahu relay? Belum? Oke. Akan saya sampaikan bahwa pada komponen lampu rem nanti yang pertama ada baterai, ya, baterai atau power supply. Kemudian nanti masuk ke fuse atau sikring, di mana nanti fuse atau sikringnya melanjutkan atau dilanjutkan menuju ke saklar rem. Nah, dalam hal ini nanti kita akan prakteknya menggunakan trainer atau engine stand, ya, trainer kelistrikan bodi, ya. Lampu rem idealnya pada kendaraan roda 4 atau mobil yaitu jumlahnya minimal 2, ya, kiri kanan. Jadi nanti gambarnya seperti itu, dari baterai naik ke sikring atau fuse, dari fuse atau sikring masuk ke saklar, dari saklar langsung ke lampu. Nah, dari lampu nanti jangan lupa ada negatifnya atau groundnya, ya. Lampu tidak akan menyala tanpa adanya negatif atau ground. Oke. Kemudian pada lampu kota, nah ini yang membedakan tadi yang saya sampaikan, ada penambahan relaynya. Nah, ini sama, dimulai dari baterai atau aki atau power supply, kemudian naik ke sikring. Nah, positifnya naik ke sikring sama ke saklar. Ini bisa juga saklar ini kita abaikan nggak apa-apa, atau bisa nanti saklarnya masuk di setelah 86 relay, atau bisa di sebelum, bisa sesudah. Jadi nanti kalian jangan panik ketika praktek, ya. Kalian nanti selesaikan dulu di sini dari positif ke fuse, kemudian masuk ke 30, ya. Ini yang satunya ke 85 setelah saklar, ya. Jadi 85 ini harus dikombinasikan dengan 86. 86-nya ketika nanti 85 positif, berarti 86-nya harus negatif. Itu mutlak agar relay ini bisa bekerja, ya. Baru nanti kombinasinya atau modifikasinya kalian di sini di 87-nya. Jadi relay kan ada 4 terminal, ya. 85, 86 itu untuk powernya, yang dari aki salah satu positif, salah satu negatif. Kemudian 30-nya satu dapat fuse sini, kemudian 87-nya baru ke lampu semua. Ini 87 ke lampu kota yang depan kiri kanan maupun lampu kota yang kiri kanan yang belakang. Nanti indikator ini bisa kalian tambahkan juga bisa juga kalian nggak pakai nggak apa-apa, ya. Jangan lupa setiap lampu keempat-empatnya lampu kota dapat negatif. Dari sini untuk pembacaan wiring diagram ada yang kesulitan tidak? Nanti sambil praktek, ya. Kemudian kita sepakati yang ada di ruangan ini atau di bengkel ini, kabelnya kan warna merah sama oranye, ya, sama biru.
Ya, nanti bisa kalian gunakan atau sama hitam. Nanti bisa kalian gunakan untuk yang positif menggunakan merah, yang negatif menggunakan biru atau hitam. Itu ya. Kayaknya cukup. Nanti yang oranye mungkin bisa ditanggalkan dulu, disisihkan. Kemudian pemeriksaan dan perbaikan. Yang pertama, ketika nanti terjadi lampu mati atau lampu kota misalkan yang nyala hanya sebelah. Ya. Untuk masalah umum yang sering terjadi pada lampu rem, nanti kalian kalau ada masalah, yang pertama cek sikringnya dulu. Ya. Apakah putus apa tidak? Ya. Kemudian kalau putus bagaimana, Pak? Ya, silakan nanti kalian bisa menggantinya. Ya. Nanti kalian lihat di situ sikring yang digunakan untuk lampu rem kapasitasnya berapa atau ukurannya berapa? Apa 15 ampere, apa 20 ampere atau 10 ampere? Di situ ada warnanya yang berbeda, ada biru, ada kuning, ada merah ya. Nanti bisa kalian cek. Kemudian pastikan tidak ada kabel yang putus. Sama seperti dengan sikring, kabel juga harus normal, tidak ada yang putus. Bisa juga nanti kalian cek, biasanya kabelnya sekilas tidak putus, cuman di bagian sepatu kabelnya atau sekunnya itu kendu, yang di bawah karet itu biasanya agak kurang kenceng ngikatnya, karena ada beberapa yang tidak disolder, jadi hanya diikat biasa. Nanti pastikan di situ kalau ada trouble, barangkali bisa jadi karena kabel yang di dalam sekunnya itu kurang kenceng. Nah, kemudian penjamperan, jumper itu penyambungan switch rem dengan kabel dalam kondisi menyala. Kalau di jumper nggak menyala, berarti ada masalah di situ, ya. Atau juga lampunya mati. Kalau lampunya mati bagaimana? Ya, nanti diganti, ya. Coba nanti dilihat lagi. Atau juga saklarnya atau switch remnya yang tidak bekerja atau rusak. Di situ nanti kalian disediakan beberapa alternatif tombol atau switch. Bisa kalian pilih yang masih optimal atau masih bisa bekerja maksimal, ya. Kadang ada yang kurang nyambung di bagian belakang panel itu, untuk yang di terminalnya kurang nyambung sehingga mempengaruhi daripada kinerja sistem kelistrikan. Untuk lampu kota juga yang pertama pastikan saklar kondisi baik, ya. Lampu kota seyogyanya menggunakan switch ini ya. Nanti kalau itu nggak bisa, atau trouble, ya bisa kalian gunakan yang di bawah sini. Tapi prioritas utama adalah sini. Bagaimana cara mengoperasikan lampu kota untuk switchnya? Kalian cukup putar tuas di sini nanti sekali ya. Nah, nih kalian pilih yang T atau towen, ya. Kemudian pastikan posisi soket benar dan tidak lepas, ya. Kalian bisa cek di sini mungkin, atau yang di belakang sini. Nah, yang soket permanen ada yang lepas apa enggak. Dan nanti ketika kalian masang soket di sini juga dipastikan benar-benar merekat atau menggigit, ya. Dan kalau ada yang perlu ditumpuk, ya tolong yang rapi sekalian, gitu ya. Kemudian pastikan juga sama tidak ada kabel yang putus, dan pastikan sikringnya juga tidak ada yang putus. Jika ada yang putus perlu diganti, silahkan nanti konfirmasi dengan saya. Kemudian lampu kota ada 4. Nah, idealnya 4-4-nya nanti menyala atau bisa bekerja. Dalam penerapan K3 pada praktek hari ini, nanti silakan yang pertama, kalian ketika ada perbaikan atau troubleshooting, power diperhatikan dalam kondisi mati, ya. Ya.
Untuk keamanan, jangan sampai nanti ketika mau memperbaiki malah tambah rusak atau menjadi konslet dan lain sebagainya, atau arus hubung singkat. Gunakan alat ukur dengan baik. Nanti juga ada penggunaan multimeter jika diperlukan untuk mengukur bagaimana tegangan yang di sini yang masuk, apakah sudah sesuai apa belum. Idealnya adalah nanti 12 volt yang akan kita gunakan, ya, karena kita menggunakan power supply 12 volt semua ini sebagai ganti daripada baterai atau aki. Kemudian nanti jangan bercanda berlebihan ketika praktikum, ya, untuk keamanan dan keselamatan semuanya. Gunakan nanti ada LKPD, lembar kerja praktek atau job sheet. Silahkan kalian ikuti SOP, baca prosedur yang ada, ya. Kesimpulannya, pada praktek atau pada materi daripada lampu rem dan lampu kota, yang pertama yaitu sangat penting, ya. Untuk apa? Untuk penerangan dan untuk keselamatan berkendara. Kemudian pemeriksaan rutin itu diperlukan. Berkaitan dengan kelistrikan, perlu adanya perawatan juga, ya. Kebersihan juga akan mempengaruhi bagaimana kinerja kelistrikan. Apabila ada sebuah komponen kelistrikan kok di situ kotor, itu akan berpengaruh. Jadi harus dirawat, harus dilakukan pemeriksaan, dilakukan maintenance secara berkala. Apalagi kalian di sini sebagai siswa dari jurusan teknik bodi kendaraan, penting untuk mempelajari bagaimana sistem kelistrikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masih jarang sekali teknisi yang bergerak di bidang kelistrikan. Nah, ini adalah sebuah peluang bagi nanti lulusan dari teknik bodi kendaraan ringan. Demikian, ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Belum? Oke. Mungkin kita sebelum praktek perlu melakukan peregangan dulu, ya, atau ice breaking dulu, ya. Semuanya bisa berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Menghadap ke situ seperti itu boleh, atau menghadap ke sini boleh. Kita akan melakukan ice breaking tepuk tangan. Nanti ketika saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa kita coba, ya? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, langsung saja untuk pada praktek hari ini saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian nanti bahan praktek, ya. Silakan kalian pelajari, kalian cermati. Oh ya, sebelum ini dimulai, ada tes diagnosa awal. Silakan duduk. Pada halaman belakang yang sebelah sini, ini silakan nanti kalian kerjakan.
sebagai tes pemahaman awal sebelum nanti saya terangkan lebih lanjut ya. Silakan dikerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama, lampu pada mobil yang berfungsi sebagai penerangan utama adalah. Nah, silakan kalian berikan centang atau checklist. Nah. Kemudian yang kedua, berikut fungsi lampu rem. Nah. Dan yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang lampu kota? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai akan kita demonstrasikan bagaimana praktek secara langsung pada trainer kelistrikan atau pada engine stand kelistrikan body. Ya. Waktunya 3 menit, ya. Ada yang sudah selesai? Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan atau pengetahuan dasar kalian sebelum melaksanakan pembelajaran secara utuh pada hari ini, ya. Tes diagnosis awal, ya. Nanti setelah praktek, kalian akan ada sesi presentasi, ya. Pada praktek hari ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana karena ini jumlahnya 12, maka nanti masing-masing kelompok 3, ya. Ada yang 3 dapat 13, ya. Ada yang 3, ada yang 4. Jadi nanti kelompok 1 ini akan mau diundi atau langsung ditunjuk untuk penunjukan panelnya? Saya tentukan saja, ya. Oke, ini untuk yang kelompok 1, Mas Hamam, Mas Chandra, Pendi, dan Firman. Nanti ada di panel D, Mas Adi, Bagus, Andi. Di panel F yang Mbak Nia, Julian, Kavi. Panel E, Habib, Azim, dan Doni. Nanti di panel B. Itu, ya. Oke, jika sudah selesai diagnosis awalnya, silakan kalian buka di lembar LKPD-nya, ya.
Nanti kalian isikan identitas kalian, nama kalian dan kelompoknya, termasuk hari ini tanggal prakteknya tanggal berapa, ya. Tujuan daripada kegiatan praktek ini, yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan kendaraan, ya. Jadi nanti yang kalian praktekkan, kalian bisa menjelaskan, mengidentifikasi jika terjadi kerusakan, tahu kerusakannya di mana, solusinya seperti apa. Kemudian menggunakan alat ukur kelistrikan multimeter, ya. Kemudian melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Nanti setelah selesai pekerjaan, tolong untuk dirapikan pekerjaannya. Kemudian menerapkan K3, itu selama praktek, sesudah dan sebelum praktek harus kalian jaga, harus kalian terapkan. Kemudian alat ukur yang ada, nanti dari multimeter, kemudian ada alat obeng, baik min atau plus jika diperlukan, ada tang potong jika kalian nanti perlu memotong kabel atau menyambung lagi, atau tang kupas, ada kabel jumper, tadi yang di depan warna hitam, merah, oranye, biru. Kemudian diagram sistem penerangannya ada di bagian belakang, ya. Panduan untuk gambar diagramnya ada di belakang, ya. Kemudian bahannya yaitu stand ini sendiri atau panel kelistrikan ini, kemudian ada power supply atau aki dan kabel instalasi, ya. Petunjuknya, ya. Bacalah setiap langkah kerja dengan teliti, gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsi dan prosedur keselamatan kerja. Catat setiap hasil pengukuran dan tindakan perbaikan, ya. Bersihkan tempat kerja setelah kegiatan praktek, ya. Nanti langkah-langkahnya ada di poin sini, kalian ikuti standarnya, baca dan perhatikan dan laksanakan, ya. Kemudian nanti ada lembar evaluasi yang harus kalian isi, dan di situ juga ada yang untuk kami selaku guru mengisi, biarkan kami yang mengisi, ya. Nanti ini setelah praktek lembar evaluasi dikerjakan, ya. Untuk durasi prakteknya kita coba 20 sampai 30 menit, ya. Untuk prakteknya nanti di 20 menit berikutnya kita gunakan untuk diskusi dan refleksi, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok bisa juga melakukan presentasi setelah praktek, ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk persiapan praktek? Belum. Oke, kalau sudah jelas berarti bisa saja langsung kalian menuju ke panel masing-masing, ya. Semuanya siap gerak? Ya. Berdiri. Silakan menuju panel masing-masing, ya. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham, kalian juga bisa bertanya kepada rekan atau teman sebaya kalian untuk bisa memberikan bantuan, ya. Jika nanti ada yang masih kesulitan, bisa dengan saya juga. Jadi silakan yang merasa juga sudah bisa memberikan informasi kepada teman yang lainnya. Jangan lupa dicek semuanya dulu komponennya apakah masih berfungsi apa tidak. Pastikan power sudah nyala semuanya, ya. Power sudah masuk, panel D sudah nyala, panel F sudah nyala, panel E, oke, panel B aman, oke, sip.
Jika kalian memerlukan obeng atau alat ukur, nanti ada di sini ya. Ya, coba dicek dulu powernya ada berapa volt. Ya, ini menggunakan tegangan DC. Jangan lupa multimeternya diposisikan pada yang semestinya, DC volt. Ya. Kita cek. Iya. 12 volt ya. Ini kenapa minus? Oh, kebalik ya berarti. Ini kalau untuk mengukur tegangan DC itu tidak boleh terbalik. Kalau positif harus menggunakan stick yang positif atau merah. Kalau negatif harus menggunakan yang negatif juga, yaitu yang warna hitam. 11,75. Oke, aman. Silakan bisa dilanjutkan. Oh. Oh, kurang terang, redup. Iya. Oke. Mungkin bisa kalian menggunakan lampu yang lain, tes dulu menggunakan yang lampu. Bisa. Oh iya, dia pakai ini penggantinya, pakai ini dulu aja. Sama ini juga redup. Iya. Coba kalau ganti aja biar serempak. Ya. Dicek dulu tegangannya. Nih Mas. Negatif positifnya. 11,69. Kondisi beban sudah mulai dinyalakan. Oke, aman. Kelompok sini cek dulu tegangannya. Positif dengan positif, negatif negatif. Negatifnya belum? Belum. Oke. Bah, kamu juga latihan cek. Ini terserah kok Pak, kanan kiri ya. Positif menggunakan positif toh, yang merah dengan positif. Nanti bisa, kalau kebalik bisa, cuman nilainya negatif. Coba kalau nggak percaya dicek. Nah. Ya toh, negatif. Itu artinya terbalik. Kalau DC nggak boleh kebalik Mas. Itu kalau pada lampu dia nggak mau nyala. Beda kalau AC. AC arus AC kan alternating current bolak-balik. Jadi biar. Yang belum cek tegangan dari panel B, coba dicek tegangannya berapa. Ini dengan ini dipasang kayak ditempel kayak. Nah, berapa? 11,65. Aman lah, masih berani. Silakan dilanjut. Ya, dimulai dari B positif ke B dulu Mas.
Lihat, kalau lihat gambarnya kan nggak pakai kunci kontak ya. Nah, kalau mau pakai kunci kontak, nah ke B dulu, baru milih mau ACC atau on. Nah, ST kan enggak, ST untuk starter. Ya, ya nanti dicek yang masih berfungsi mana B ke ACC atau B ke on. Ya bisa. Ya. Ada temuan yang kurang paham? Ya. Gimana saklarnya? Aman? Atau nek kunci kontaknya nggak bisa, langsung aja nggak apa-apa. Hah? Oh, sesuai gambar, sesuai gambar aja. Sesuai gambar tanpa kunci kontak juga bisa, itu kan nggak ada kunci kontaknya gambarnya. Oh. Tidak menggunakan kunci kontak tidak masalah, karena gambarnya tidak ada kunci kontak. Tapi jika kalian mampu, lebih baik. Ya. Juga sesekali.
Ada yang sudah selesai kelompoknya? Untuk waktunya tinggal 8 menit lagi. Mungkin nanti kalau memang tidak selesai bisa nanti cukup satu aja. Ya. Baik itu lampu rem saja maupun lampu kota nggak apa-apa. Ya. Kelompok B, panel B sudah. Oke. Mungkin bisa nyicil sambil presentasi ya. Boleh. Kalian bisa melaporkan ke saya di sini aja nggak apa-apa sambil mendemonstrasikan. Ya, silakan untuk bisa dirapikan terlebih dahulu. Yang kabel-kabel tidak digunakan bisa disisihkan. Silakan. Jika sudah siap, silakan dimulai untuk mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok B. Ya. Madhab ke sini semua biar kelihatan. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari kelompok berapa, siapa saja? Perkenalan dari kelompok B, nama Doni, Habib, dan Aziz. Oke. Bagaimana hasil praktek kalian? Silakan didemonstrasikan, diujikan. Ya, itu apa? Untuk lampu?
Lampu rem kan harusnya berdiri sendiri, rem sendiri. Jangan jadi satu. Jadi lampu rem nanti pakai tombol sendiri, Mas. Di lampu kota jumlahnya 4. Nah, ini berarti belum. Nah, silakan dilakukan kembali, dicek lagi. Nah, ini lampu rem saja. Nanti kamu menggunakan tombol atau power di sini atau saklar di sini. Nah, ini untuk yang lampu kota, kamu tinggal nambah 2 lagi. Jadi ini yang lampu rem ini dipindahkan sini yang belakang. Nanti kamu bikin lagi satu lampu. Ini dijadikan lampu kota ke sini. Nah, baru kamu bikin yang lampu rem. Oke. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Kelompok lain ada yang sudah mau mempresentasikan? Barusan dari kelompok sebelah ternyata masih ada yang kurang. Jadi lampu kota itu berdiri sendiri dengan lampu rem, tidak dijadikan satu. Lampu kota jumlahnya ada 4 lampu. Lampu rem 2 lampu. Lihat gambarnya itu. Nanti buat piket nanti. Dicek lagi gambarnya. Mau nambah ya, masih ada waktu. Oh, lampu sen. Mungkin kalian yang 2 udah semua. Yang modul, Yang lampu rem sama lampu kota udah. rem sudah, kalau kota belum Pak. Kotanya belum. Ini Pak, saya bingung Pak. Tadi kok langsung nyala gitu loh. Gimana bingungnya langsung nyala? Tadi Ya. menggunakan yang mana? Tadi kan ini ke relay langsung ke T. Dulu langsung ke relay. Terus dari relay keluar ke Ya, lampu. kita cek gambarnya bareng-bareng ya. Kamu, ayo, tak bacakan. Kamu yang masang Ya Pak. dari positif baterai. Ada salah nyabut. Sini, nggak usah pakai kunci kontak atau mau pakai kunci kontak? Oke, berarti kamu lewatkan salah satu ini nggak apa-apa, ACC atau ACC yang udah. ya yang udah ACC ya. Ya. Ini tadi pakai yang untuk lampu Sen ACC. Ya. Nah, yang ini udah remnya. Remnya yang ini atau yang ini? Rem. Ya masuk rak seling anu. Coba. Fuse. Rem. Imo ya tadi. Enggak, ini kamu dari positif langsung ke sekring untuk lampu rem. Lampu langsung ke saklar punya kamu. Harusnya ke sekring dulu. Ya, bahaya. Nah, ini yang 3 ini. Ini yang dari positif, kamu masukkan ke sekring dulu. Nah, ke sekring salah satu ini yang ada mana dibuka. Nah. Jangan 2 ini ya. Sekring 2 ya. Ini pasti ada. Terus kabel lagi. Pak, dipeganginnya nyetrum enggak tuh? Enggak. Kecil ini.
Roda ya. Oke. Ada, ada kebocoran. Terus dari sekring 2 atau fuse 2 Saklar. baru ke saklar. Saklar baru ke lampu. Nah, kayak gitu. Dia aman, pakai sekring sesuai dengan fungsinya itu mengamankan. Ketika apa? Ketika nanti terjadi arus hubung singkat. Nah, sekarang untuk yang lampu kota Ya. dari positif ke sekring juga. Nah, sekring yang lain tapi Yang 15 mau tutup atau yang bawahnya ini nggak apa-apa. Yang 20 volt. Satu. Ya dari fuse plus ini dulu. Terus Ini punya siapa ini? Ini nganggur ya? on, Pak. On enggak kepake. Nggak kepake toh? Yang kepake ACC-nya. Oh ya. Terus ke sekring sini. Satu. Ya. Duanya baru ke 30. Duanya ke 30. Yang sini atau yang sana enggak? 30. Terus 87-nya kemana ini? Kalian lihat ke Lampu. 87-nya ke lampu kota, lampunya ke lampu plus. Nah, kita cek satu dulu, carikan negatif. Nah, belum ada negatif kapan mau nyala? Negatifnya Dari negatif sini. dari sini. Ini ada yang masuk. Ada yang nganggur enggak? Ini Langsung ke sini. ya. Enggak. Ke sini dulu. Ini belum selesai. Belum. Nah, baru nanti yang ini yang 85. Ini yang dari satu lagi yang untuk ke 85 nanti dilewatkan saklar sini. Sekarang dari aki ke saklar dulu. Dari aki plus langsung ke sini. Atau ini kan sama ini yang ke atas juga tuh dari sini. Iya. Yang B ngambil dari B juga bisa. Dari B ke T. nih. Bisa sini, bisa sini. Nanti bisa cek. Kalau nggak nyala berarti ambil yang sebelahnya. Ya. Kemudian saklar teman-teman semuanya perhatikan untuk yang saklar dari aki yang menuju ke 85 relay itu nanti bisa kalian gunakan saklar yang atas ini ya. Switch. Utamakan switch ini dulu. Pilih yang T dan yang positif. Kalau nanti yang positifnya nggak bisa pakai head. Terus ini ke baru ke 85. 85. Nah, 85 ini mana? Paling bawah. Nah, 86-nya ini negatif. Negatif. Ayo pasang. Terus dapatkan negatif sing wis ono mau, misalnya ning kene apa ning ndi? Apa ning dhuwur sini. Sini. Ya. Coba. Nah, bisa ya. Bisa. Tinggal nanti kalian ngembangkan mau ke sana ke bawah duanya gimana. Makasih, Pak. Nih. Ya. Ini berarti satu switch gini hidup semua tuh? Nah, kayak gini. Benar. Satu gini hidup semua empat-empatnya. Kamu tinggal jemperkan yang ini ke lampu lainnya. Gimana? Kelompok F. Kalau ini kayak ini ada yang panel nggak bisa tuh, atau yang ini apa enggak? Nah. Ini yang sudah apa? Lampu rem? Lampu rem. Coba. Oke, sekarang lampu kota mulai dari buka gambarnya. Ya. Ayo bareng-bareng ya. Dibaca dari positif ke sekring buat. Apa udah tadi udah masuk sampai sini udah belum? Sekring udah bikin belum? Yang masih nganggur yang bukan untuk lampu rem yang mana? Yang ini lampu rem, yang ini Yang peruntukan untuk lampu kota yang ini. yang ini. Nah. Oke, ini satu. Oh, satu. Nah, cabut dimulai. Awal. Yang konek untuk lampu kota dirapikan dulu. Biarin ini udah masuk sini nggak apa-apa. Enggak nyala. Jarinya sini.
tadi. Ini dari sini positif off. Oh, bisa, oke. Clear. Ini tak masukkan sini. Nah, ini nggak bisa nyala, berarti fuse-nya yang nggak bisa. Oh, ini tak pindah sini. Nah, ini yang fuse ini nggak bisa ya. Entah itu rusak atau putus, nanti bisa dicek. Nah, sekarang fuse yang digunakan untuk lampu kota udah siap. Nah, tinggal kalian masuk ke 30. Atau mau ke saklar dulu nggak apa-apa. Kalau lihat dari sini yang dari fuse masuk ke 30. Nah, coba pasangkan ke 30 relay. Terus 87-nya ke lampu. Oke, nah lampunya dikasih negatif. Ayo, kabel hitam. Ini tadi anggur masih. Dirapikan, digunakan. Nah, ini belum bisa nyala karena apa? Relaynya belum bekerja. Nah, mari kita kerjakan relaynya dari power. Nah, dari positif ini coba pasang positif. Supply positif. Warnanya masuk ke, coba ini towen saklar kota. Masuk ke sini dulu coba. Terus towennya ini ke 85. 85 relay yang kalian gunakan tadi. Nah, negatif sekarang untuk 86-nya relay. Negatif sini tuh. Nah, bisa gabung situ, sini juga bisa. Terus aja. Coba dinyalakan. Oh, ini tadi yang enggak pas. Oh, di sini berarti. Oh, ini yang sakarnya nggak mau. Oh, gini aja. Pakainya yang pengoperasiannya yang dibablas kayak gini ya. Oke. Nah, ini satu udah nyala. Indikasinya tadi ada suara ceklik-ceklik ya. Itu berarti relaynya udah bekerja. Silahkan kalian tinggal kembangkan untuk lampu kota yang lainnya. Tadi mana lagi? Relaynya. 30 ini lewat. Oh, ini tadi tapi udah nyala ya? Udah. Oke, berarti ada yang miss ya. Jadi harusnya tadi dari fuse masuk ke 30. Masuk ke 30 ini. Ini yang buat ke lampu mana? Yang lampu dari pertama kali ngambil dari sakarnya mana? Ini jam terus ini jam terus ini. Ini berarti Kuning. yang kuning ini ya. Harusnya enggak gini. Bentar. Pegang. Nah, ini harus lewat relay. Jadi kalau lihat dari gambar ini loh, pertama dari positif ke fuse tadi udah ya. Iya. Nah, yang untuk lampu rem kamu mana? Nah, lampu rem maksudnya di sini sekring yang mana? Yang atas atau yang bawah ini? Yang atas, Pak. Yang kamu kerjakan dulu tadi ya? Iya. Yakin yang atas. Coba ini dilepas dulu aja yang ini, yang dua ini biar enggak bingung. Ini 85 kamu ambil dari Ini. dan oh ini kalau ini sama-sama dari positif sebenarnya juga bisa. Ini lewat. Nah, yang untuk lampu kota diberesin dulu aja biar enggak bingungi.
Kelompok D gimana, Firman? Udah, lagi merapikan. Ya. Enggak bikinnya satu aja lah, lampu remaja kalian nanti daripada ada yang ini apa kurang. Waktunya 3 menit lagi ya. Jadi nanti kendalanya apa disampaikan aja nggak apa-apa pas diskusi. Tadi yang sudah presentasi kelompoknya Habib ya? Ya. Oke, terus kelompoknya Firman sambil presentasi nggak apa-apa. Yo, sambil menjelaskan dulu, ya. Silakan dimulai dengan salam, memperkenalkan diri, dan mendemonstrasikan, mempraktekkan apa yang sudah kalian praktekkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Firman Zaki. Perkenalkan nama saya Fendi Kurniawan. Di sini kita membuat rangkaian lampu sen, lampu kota, dan lerep. Oke, coba dipraktekkan. Lampu kota. Oke, 4 ya. Oke, pengoperasiannya menggunakan switch kombinasi. Oke, selanjutnya. Lampu rem pakai tombol. Oke, lampu rem. Oke. Saya tambahan lampu sen. Oke, menggunakan flasher ya atau modul. Oke, sip. Ya, silakan dilanjutkan, dirapikan, ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2 berikutnya untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saputra dan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Praktek kelistrikan bodi untuk hari ini. Ya. Perkenalkan, di sini ada di bagian kamar. Di sini ada. Oke. Ini kita akan menjelaskan tentang kelistrikan bodi dalam kendaraan, yaitu lampu rem. Dan di sini kita menggunakan switch lampu kota. Untuk lampu kota ya. Oke. 4 ya, nyala semua. Oke, baik. Untuk berikutnya. Dan di sini ada lampu rem menggunakan button atau tombol. Di sini lampu nyala semua, terang. Oke, sip. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan untuk dirapikan ya. Kelompok 4. Kelompok 3 ya sini ya. Kelompok 4 tadi sudah dirapikan. Tadi yang kelompok sini ada yang trouble atau belum selesai ya. Gimana hasilnya? Coba dipraktekkan dari kelompok 4. Oke. Sip. Lampu kota, oke. Lampu rem juga sudah. Oke. Silakan kalau sudah bersih dibersihkan. Kalau belum bersih silakan dibersihkan. Kalau sudah, kalian bisa melanjutkan evaluasi yang ada di lembar kerja tadi ya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk untuk mengerjakan.
Ya, dikit lagi ya. Nanti kalau sudah kalian bisa kembali ke tempat duduk untuk mengerjakan tes akhirnya ya. Iya, Pak. Pada poin 5 ada tes tertulis. Nanti kalian untuk yang sudah selesai silakan mengerjakan asesmen atau tes tertulis yang ada di lembar kerja kalian tadi. Ada 4 soal, silakan nanti bisa kalian kerjakan. Ya, silakan untuk kelompok 3 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari program Kelistrikan Negara. Perkenalkan, nama saya Julian Arif Hidayat. Saya Ahmad Berkasi. Saya Agnia Pradila. Oke. Untuk lampu rem mungkin ini sudah bisa. Oke. Nyalanya pun sudah agak terang. Ya. Sip. Ini ya, tadi ada kendala ya? Ya, ada Pak. Kendala yang kalian temui apa? Ada relay Pak. Relay. Masih agak bingung Agak bingung. atau bagaimana? Yang paling bingung di apanya? Di bagian fuse ke relay. Dari fuse ke relay. Iya. Jadi kalian coba pelajari lagi, pahami lagi pelan-pelan bagaimana cara sistem kerja relay. Jadi relay itu adalah saklar, hanya saja saklar otomatis. Jadi dengan adanya relay nanti dia akan lebih mudah untuk pengoperasiannya, bisa dikombinasikan, bisa dimodifikasi, termasuk juga relay sendiri sebagai sistem pengaman juga bisa. Jadi selain sistem penghubung, relay sebagai saklar otomatis, sebagai pengaman juga, ya. Jadi nanti kamu pelajari bagaimana agar relay ini bisa bekerja. Yang pertama pastikan relay ini dapat input power. Nah, powernya itu kan di 85 dan 86, terminal 85, 86. Jadi kamu fokus mulai dari 85, 86 dulu. Kalau sudah 85, 86 terkonek dengan power, nanti dia akan ada indikator suara ceklik. Artinya dia sudah bisa bekerja. Baru nanti kalian mengembangkan pada terminal 3087. Tuh. Mau untuk menyalakan lampu apa, mau menyalakan klakson itu bisa. Yang penting relay nyala dulu, nyalanya dengan cara mengonekkan power ke 8586. Kenapa disebut saklar otomatis? Yaitu saklar yang bekerja berdasarkan suplai tegangan. Jadi yang masuk ke 8586 itu positif negatif dari power. Tuh. Itu ya. Next kita akan pelajari lagi. Oke, silakan kembali ke tempat duduk untuk dikerjakan LKPD-nya. Asesmen akhirnya. Dirapikan yang sudah, lembar kerjanya dibawa duduk kembali, alat ukurnya dikembalikan, ya. Oke, silakan ditaruh di sini, di bawah nggak apa-apa, di dalam rak. Oke, untuk lembar kerjanya udah dipegang semuanya? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Pilihan ganda ada 4, cepat saja. Nanti kita akan masuk ke diskusi ya. Selama kegiatan praktek tadi, saya mencermati beberapa kalian ketika praktek ada yang sudah cukup lancar, ada yang masih bingung,
ada juga yang mengalami kendala teknis, misalkan saklarnya tidak berfungsi, atau sikringnya ternyata ada yang belum terpasang tadi ya. Sejatinya mau menggunakan yang sikring 2, ternyata sikring 2 nggak jalan, harus menggunakan sikring yang lain. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau adik-adik. Tadi di kelompok 3 ditemukan untuk penggunaan sikringnya mengalami kesulitan. Penggunaan relay ya. Ya, perlu saya sampaikan di sini untuk semuanya bahwa relay di sini menjadi sangat penting ya, terutama pada lampu kota pada hari ini, yaitu relay ini sebagai saklar otomatis. Ya. Kenapa otomatis? Yaitu saklar ini bekerja berdasarkan sinyal tegangan. Jadi runtutannya harus jelas. Berarti kita harus menyalakan relay terlebih dahulu untuk bisa nanti relay itu menghidupkan atau mengoperasikan komponen yang lainnya. Ya. Jadi relay silakan kalian nyalakan dulu dengan cara terminal 8586 kalian masuki power positif maupun negatif. Baru nanti 387-nya yang ke lampu ya, ke lampu kota. Kemudian ada yang ingin menanyakan, misalkan Pak, sikring bagaimana? Gitu. Tadi ada yang sikringnya enggak nyala atau enggak connect. Selain putus, bisa jadi karena dia kurang nancep. Ketika kalian lihat di sini, sikringnya adalah sikring jenis bleed atau lempeng ya. Kadang kurang nancep juga bisa. Untuk yang selanjutnya, pada praktek hari ini, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan, boleh salah satu menyampaikan, atau siapa yang ingin bercerita boleh 1-2 menit. Mas Julian, misalkan, silakan. Tadi ada kesulitan, sampaikan nggak apa-apa. Untuk refleksi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya dari kelas DPR. Untuk pengalaman hari ini, saya sudah menyelesaikan listrikan pada rem. Tapi saya mengalami kesulitan pada saat menjalankan aliran listrik pada relay. Oke, pada relay ya. Ya, Ya. Jadi setelah saya sampaikan tadi tentang materi relay, apakah ada gambaran semakin paham? ya ada. Oke, terima kasih Mas Julian. Ada lagi dari teman-teman? Mas Bagus, perasaan atau pengalaman praktek hari ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bang Putra dari kelas 12 TBKR. Untuk pengalaman hari ini, saya mendapatkan pengalaman baru untuk berbagai switch atau tombol-tombol dan penggunaan relay. Oke. Untuk pengalaman itu banyak kesusahan karena berbagai seperti switch, sekring atau relay terdapat gangguan. Oke. Seperti pelonggaran atau Agak longgar tadi ya. Ada yang. untuk sekring tidak berfungsi. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Mas Azim? Cukup. Demikian untuk praktek hari ini ya. Pada praktek yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sistem kelistrikan pada klakson. Yang pertama, yang kedua tentang sistem kelistrikan lampu utama atau headlamp. Di mana nanti lampu utama itu ada lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, dan lampu flash. Ya, itu materi pada praktek berikutnya. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian saya mengingatkan kembali, mari kita jaga semangat kita bahwa kita sebagai anak teknik bodi kendaraan ringan harus mampu memaksimalkan peluang yang ada. Kalian ketika nanti bisa
menjadi seorang engineer atau spesialis kelistrikan, insya Allah ini akan menjadi sebuah bekal ketika nanti kalian bekerja atau setelah lulus. Tuh ya. Oke, untuk menutup pada kegiatan hari ini, sebelum ditutup, silakan kalian lakukan cek lingkungan dulu, area apakah sudah bersih apa belum. Silakan kalian bisa melakukan 5S dulu, atau silakan kalian bersihkan ruangan ini dulu, ya. Dan lampu-lampu mungkin untuk yang trainer bisa dimatikan, dilepas powernya. Ya. Ini untuk alat, ini silakan dimasukkan ke dalam lemari sana, Mas. Alat ukur ini. Ya. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan, dijadikan satu. Nih, sapunya. Firman, disapu di yang area tadi. Oke. Dijadikan satu di sana ya, di dekat Mbak Nia, Mas Firman, bawa ke sana sampahnya. Ini dimasukkan sampahnya. Jika sudah, silakan langsung kembali ke tempat duduk untuk kita berdoa bersama. Oke, udah bersih. Ini dikit lagi. Ya, jangan sampahnya dibawa keluar. Tempat alat kebersihannya dikembalikan atau ditaruh di luar juga dengan yang lainnya. Yo, Mas Firman, kembali ke tempat duduk. Demikian untuk kegiatan pembelajaran pada materi PPKBA pada sistem penerangan lampu rem dan lampu kota. Silakan untuk salah satu atau ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila warzuqna tibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, silakan.